Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rahmatnya kita diberikan kesehatan hingga rizki yang berlimpah hingga saat ini. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada bimbingan kita, kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah seorang imam yang bernama Ibrahim ibnu Adham. Suatu hari datang seorang pemuda kepada beliau seraya berkata, "Wahai imam, aku telah melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Aku ingin meninggalkannya dan bertaubat kepada Allah. Akan tetapi sulit bagiku untuk meninggalkannya. Maka berikanlah aku wejangan, berikanlah aku nasihat agar aku bisa meninggalkannya." Maka imam itu berkata, "Wahai hamba Allah, dengarkanlah baik-baik. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka bermaksiatlah. Akan tetapi setelah engkau melaksanakan 5 syarat ini. Jika 5 syarat ini terpenuhi, maka bermaksiatlah sesuka hatimu." Maka pemuda itu bahagia mendengar hal itu. Seorang imam berfatwa kepadanya, membolehkannya untuk bermaksiat kepada Allah dengan 5 syarat. Maka pemuda itu berkata, "Segera wahai imam, sampaikan kepadaku, demi Allah, aku ingin melaksanakannya, aku ingin melakukannya." Maka imam itu berkata, "Syarat yang pertama yaitu, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka bermaksiatlah. Akan tetapi jangan bermaksiat di atas muka buminya." Maka pemuda itu berkata, "Rahimakallah ya imam, semoga Allah merahmatimu ya imam. Bagaimana aku bisa bermaksiat sedangkan seluruh muka bumi ini adalah miliknya?" Maka imam itu berkata, "Apakah engkau tidak malu? Engkau tinggal di atas muka bumi Allah sedangkan engkau masih bermaksiat kepadanya." Maka pemuda itu berkata, "Saya tidak sanggup wahai Allah. Saya tidak sanggup wahai imam." Kemudian pemuda itu berkata, "Sampaikan kepadaku wahai imam syarat yang kedua." Maka imam tersebut menyampaikan syarat yang kedua. Syarat kedua yaitu, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka bermaksiatlah. Tapi jangan engkau makan dengan rizki dari Allah. Pemuda itu berkata, "Rahimakallah ya imam, semoga Allah merahmatimu ya imam. Bukankah rizki itu datangnya dari Allah? Bukankah rizki itu milik Allah? Bukankah segala sesuatu ini ada di tangannya?" Maka imam tersebut berkata, "Apakah engkau tidak malu? Engkau makan dengan rizki dari Allah, sedangkan engkau masih bermaksiat kepadanya." Pemuda itu terdiam. Kemudian berkata, "Wahai imam, sampaikan kepadaku syarat yang ketiga." Maka imam tersebut menyampaikan syarat yang ketiga. Syarat ketiga yaitu, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka bermaksiatlah. Akan tetapi carilah tempat di mana Allah tidak melihatmu. Maka pemuda itu berkata kepada imam, "Di mana aku akan bermaksiat wahai imam? Sedangkan Allah dapat melihat semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Sedangkan Allah itu dapat melihat yang tersembunyi
dapat melihat yang tidak terlihat. Maka imam itu berkata, apakah engkau tidak malu? Engkau bermaksiat kepada Allah, sedangkan Allah melihatmu. Maka pemuda itu terdiam, kemudian berkata, sampaikan kepadaku syarat selanjutnya, ya imam. Syarat yang keempat. Maka imam itu berkata, wahai hamba Allah, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka bermaksiatlah. Tapi jika malaikat maut datang kepadamu, maka mintalah waktu sebentar untuk bertaubat kepada Allah. Maka pemuda itu berkata, siapa yang bisa, wahai imam? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwasanya setiap umat itu mempunyai ajalnya masing-masing. Mereka tidak dapat mengedepankan, menundanya atau mempercepatnya sesaat pun. Maka pemuda itu terdiam. Maka imam itu berkata, maka pemuda itu berkata, wahai imam, sampaikan kepadaku syarat yang kelima. Maka imam itu berkata, wahai pemuda, ini adalah syarat yang terakhir. Syarat yang kelima yaitu, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka bermaksiatlah. Akan tetapi jika malaikat penjaga api neraka itu datang menghampirimu dan membawamu menuju neraka, maka menghindarlah dan pergilah menuju surga. Seketika itu pemuda itu menangis jadi-jadinya dan seraya berkata, cukup wahai imam, aku ingin bertaubat dengan taubatan nasuha. Semoga kisah yang singkat ini bisa membuat hati kita dekat kepada Allah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi obat untuk hati kita yang masih sakit. Semoga Allah memberi pelipur lara di dalam hati. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.